Yo, balik lagi di channel saya ya guys ya. Oke, kali ini Mimin bakal melanjutkan lagi alur cerita Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah Jang Tesan bersemangat menulis novel kemarin, di sini di sebuah gedung ada seseorang yang sedang memakan mie. Orang ini pun ternyata sedang membaca novel yang Jang Tesan buat kemarin. Dia pun berkata, "Hah? Novel apa ini?" sembari memakan mie-nya. "Wah, pemeran utama pria sialan ini. Aku pikir dia pecundang. Ternyata pesonanya luar biasa. Hahaha, novel ini sungguh luar biasa. Ini novel terbaik yang pernah aku baca sejauh ini," ucap orang ini sembari masih saja menyeruput mie-nya. Orang ini pun terus membaca novel Jang Tesan. Ia pun berkata lagi, "Wah, Red, karakter apa ini? Apa item tidak berguna jauh lebih penting daripada wanita? Wah, tak terasa aku sudah membaca 10 bab dan itu terasa sebentar sekali. Coba kita lihat siapa penulisnya. User ID Gold River. Yah, aku pasti akan membeli bukunya ketika sudah terbit nanti," kata orang ini sembari memakan makanannya. "Sekarang aku akan pre-order terlebih dahulu dan akan merekomendasikannya kepada yang lain dan mengirim 3 set komentar. Meskipun ini merupakan seri publik gratis, hari ini telah menjadi seri terbaik meski dengan hanya 10 bab. Dan komik curian Jang Tesan dari masa depan ini ternyata banyak diminati orang-orang. Di tempat lain di sebuah kantor penerbitan, para pegawai ini dibuat terkejut oleh sebuah novel yang baru saja liris dan langsung digemari banyak orang. Salah satu pemimpin redaksi berkata, "Asisten manajer Lee, apa Anda melihatnya?" "Ya, pemimpin redaksi, aku melihatnya. Novel ini bahkan jika tidak dirilis, masih akan ada 5.000 eksemplar yang dicetak. Selama covernya bagus, pasti akan terbit batch kedua. Ini masih 10 chapter kan? Bukankah terlalu cepat untuk mencetaknya?" Salah satu orang ini pun berkata, "Seperti yang Anda lihat, novelnya bagus dan setting pertama tidak absurd dan ceritanya tetap mengalir," kata orang ini di dalam rapat tersebut. Yah, ternyata mereka ini sedang rapat yang membicarakan tentang novel Jang Tesan yang sedang viral itu. Ini adalah novel yang ditulis dengan sangat baik. Penulisnya pasti penulis terkenal yang mengubah nama penanya dan mengunggah novel ini. Ini novel yang menyenangkan. Tapi, tidakkah menurut kalian genre fantasi akan jauh lebih baik daripada novel game? Dan juga banyak pendapat-pendapat orang-orang ini yang mengatakan selera pembaca dalam genre ini telah berubah. Novel game sedang populer akhir-akhir ini. Magic Warrior, ini adalah judul yang bagus. Novel ini punya potensi, kata orang ini. Wanita berkacamata ini pun juga berkata, "Aku juga merekomendasikan novel ini. Aku yang membaca novel ini kemarin dan pemeran utama prianya sangat menarik. Kita harus mengirim mereka kontak kita." Lalu serentak orang-orang di dalam rapat ini pun berkata kepada pemimpin redaksi. Mereka pun mengatakan, "Pemimpin redaksi, apa yang harus kita lakukan?" Lalu wanita berkacamata ini pun berkata, "Jika penulisnya bukan pendatang baru, itu akan bagus untuk memberi 8% keuntungan dari 4.000 eksemplar kepada mereka." Mendengar hal tersebut dari wanita itu, pria berkacamata ini pun mengatakan, "Apa? Bukankah itu terlalu banyak?" Wanita tadi pun membalas perkataan pria tersebut dan berkata, "Aku sebenarnya mempertimbangkan 10% dari 5.000 eksemplar." Mendengar perkataan wanita itu lagi, pria berkacamata ini pun dengan memasang muka seriusnya
Ia pun berkata, "Yah, sepertinya penawaran yang sebelumnya itu lebih bagus. Tapi sebelum itu, kita harus menghubungi mereka terlebih dahulu." "Baiklah," kata orang-orang dalam rapat tersebut, dan mereka pun langsung kembali lagi ke posisi mereka masing-masing dengan kesibukan mereka sendiri. Di tempat redaksi lain atau di tempat penerbitan lain, ada orang yang berkata hampir sama seperti di perusahaan sebelumnya, yang mengatakan, "Pemimpin redaksi, apa Anda sudah melihat ini novel? Ini kelihatannya bagus. Bagaimana menurutmu?" Kata orang sedikit gemuk ini sembari menunjukkan novel Jang Tae-san kepada pemimpin redaksinya. Pemimpin redaksi pun berkata, "Ya, aku melihatnya kemarin. Mereka bilang itu bagus. Itu memastikan bahwa novel ini menyenangkan." Lalu pria gemuk ini dengan tatapan seriusnya, ia pun berkata, "Aku punya perasaan yang baik tentang ini. Ayo dapatkan novel ini," ucapnya. Dan dengan semangatnya, pria gemuk ini pun berkata lagi, "Aku berani jamin 10% dari 6.000 eksemplar." Mendengar itu, pemimpin redaksi ini pun berkata, bukankah itu terlalu banyak? Bisnis penerbitan kita akhir-akhir ini sedang tidak berjalan dengan baik. Jika kontraktor kita tahu tentang ini, mereka bisa marah." Tapi pria gemuk ini pun meyakinkan pimpinannya dengan berkata, "Aku memimpikan babi tadi malam. Setidaknya 10.000 eksemplar pasti akan rilis." Oh ya, dalam kepercayaan orang Korea, babi adalah lambang kekayaan dan keberuntungan. Lalu pimpinan redaksi ini pun berkata, "Aku tidak tahu apakah akan benar-benar terjadi, tapi novel ini pasti akan menjadi hit. Kirimkan mereka kontak kita. Jika mereka menelpon kita, aku sendiri yang akan pergi menemui mereka." "Oke," katanya yang menandakan mereka berdua setuju. Dan ternyata kantor penerbitan mereka berdua ini bernama Nes Media. Dan setelahnya, scene pun berpindah. Di jam 3 pagi di gunung di belakang kebun, Jang Tae-san pun sedang melatih dirinya. Jang Tae-san pun mengatakan, "Aku masih pingsan seperti sebelumnya, tapi tubuhku bisa bertahan sedikit lama sekarang. Nafasku juga menjadi lebih ringan." Dan boom, Great Heavenly Circulation. Setelah melakukan teknik itu, Jang Tae-san pun dengan berkeringat dingin. Ia pun tersenyum senang dan berkata, "Wah, ini perasaan baru." Tangannya yang berkeringat dingin pun mengeluarkan cahaya keemasan. Ia pun mengambil nafas sejenak. Dan 5 elemen Tai Chi. Hiat, swing, swing, swat, ciat. Itu menyenangkan, kata Jang Tae-san yang mencoba kultivasi barunya. "Dengan begini, aku tidak akan pernah hidup seperti pecundang lagi," ucap Jang Tae-san sembari kegirangan yang melihat kemajuan teknik kultivasinya. Jang Tae-san pun juga berkata, "Aku tidak bisa mempraktekkan 5 elemen Tai Chi dengan tenang di rumah. Jadi aku membangun sarang di gunung berbatu 500 meter di atas permukaan laut." Lalu saat Jang Tae-san sudah sampai di rumah, ia pun mulai mengecek emailnya. Dan kita pun bisa melihat banyak sekali email dari perusahaan publisher ternama di dalam emailnya. Jang Tae-san pun yang melihatnya, ia pun berkata, "Seperti yang kuperkirakan, banyak pesan kontak datang dari perusahaan-perusahaan besar. Dan 5 diantaranya adalah perusahaan penerbitan teratas di Korea. Ronde 1 sukses," kata Jang Tae-san sembari tersenyum tipis di depan komputer jadulnya. Jang Tae-san pun juga berkata lagi, "Aku akan mengabaikan mereka semua untuk saat ini," kata Jang Tae-san dengan percaya diri. Jang Tae-san pun juga menjelaskan, satu-satunya alasan mengapa novel Magic Warrior populer hingga tahun 2021
karena novel itu sendiri begitu menyenangkan, sehingga akan membuatmu menunda-nunda untuk membaca semuanya sekaligus. Ya, mungkin ada beberapa penonton Mimin juga yang sedang menonton di sini seperti itu kali ya. Oke, lanjut. Perlakuan terbaik untuk penulis berpengalaman adalah mereka ingin bertemu denganku, dan bukan aku yang ingin menemui mereka untuk mengemis novelku diterbitkan, kata Jang Tae-san. Aku seorang anak SMA yang berhasil berkenalan dengan banyak perusahaan penerbitan besar. Hahaha, jika aku ceritakan ini, siapa yang akan percaya? Kata Jang Tae-san sembari duduk santai di depan komputer jadulnya, seakan seperti sudah menjadi bos besar. Dulu di kehidupanku sebelumnya, ada banyak ulasan tentang penulis yang dibujuk oleh para staf penerbit untuk menandatangani kontrak, dan para penulis-penulis itu akhirnya menyesali keputusan mereka. Dan akhirnya para penulis-penulis itu menyesali keputusan mereka yang menandatangani kontrak. Jadi aku harus berhati-hati saat negosiasi nantinya, kata Jang Tae-san sembari memasang muka seriusnya. Dan di sini Jang Tae-san pun melihat isi pesan dari kantor Nes Media yang mengatakan, "Selamat siang, Tuan Gold River. Kami dari Nes Media." Dan setelah Jang Tae-san melihat isi pesan dari perusahaan Nes Media itu, Jang Tae-san pun menjelaskan, dulu novel Magic Warrior ini awalnya diterbitkan oleh Nes Media. Setelah Jang Tae-san menjelaskan hal tersebut, lalu scene pun berpindah di sebuah rumah yang sedang turun hujan. Dan di sana ternyata ada Jang Tae-san yang sedang mengobrol dengan ibunya. Dengan bangga Jang Tae-san pun berkata kepada ibunya, "Bu, aku akan mengajakmu makan enak." Sentak membuat ibunya Jang Tae-san pun berkata, "Kau kan tidak punya uang untuk itu." Tapi ya sudahlah, kalau gitu apa aku akan berkencan dengan anakku karena sudah lama, kata ibu Jang Tae-san sembari tersenyum senang. Dan ternyata di sini Jang Tae-san mengajak ibunya untuk ikut dalam perjalanan bertemu dengan perusahaan pemilik penerbitan Nes Media sembari makan-makan. Sial, jika saja aku bukan anak di bawah umur, aku tak perlu melibatkan ibu dengan urusanku. Tapi identitasku sebagai anak di bawah umur membatasiku. Karena anak di bawah umur belum diperbolehkan melakukan kontrak hukum sendirian. Persetujuan dari orang tua atau wali diperlukan untuk melanjutkan tindakan hukum. Ya, tindakan hukum di mana ada uang muka dan penalti. Jadi untuk melakukannya, aku harus membawa ibu sebagai perwakilan. Padahal sebenarnya aku tak ingin melibatkan ibuku dalam urusanku. Tapi ya mau gimana lagi. Dan tiba-tiba mereka pun sudah sampai. Jang Tae-san pun berkata kepada ibunya, "Bu, kita sudah sampai. Hati-hati saat turun, Bu." Mendengar perkataan anaknya itu, ibu Jang Tae-san pun berkata, "Anak ini, selera humormu telah meningkat beberapa hari ini ya," kata ibu Jang Tae-san sembari menuruni anak tangga bis yang mereka tumpangi. Dan setelah mereka turun bis di tengah guyuran hujan dengan membawa payung, Jang Tae-san pun mengajak ibunya untuk minum kopi. Jang Tae-san pun berkata, "Ayo kita minum kopi dulu, Bu." Ibu Jang Tae-san yang agak terheran-heran dengan perkataan anaknya itu pun berkata, "Kopi? Apa kau tahu seperti apa rasanya kopi?" Jang Tae-san pun menjawab, "Ya, tentu saja aku tahu, Bu. Apalagi di cuaca seperti ini. Ice Americano adalah pilihan terbaik," kata Jang Tae-san yang seakan ia sudah mengetahuinya. Dan di tengah Jang Tae-san dan ibunya berjalan di jalan kota itu, tiba-tiba Jang Tae-san pun menghentikan langkahnya di depan sebuah toko kopi. Ya, toko kopi itu adalah Starbucks Coffee yang mungkin hampir kita semua tahu.
Kopi di tempat Starbucks Coffee ini harganya lumayan mahal dan biasanya hanya kalangan elit saja yang ngopi di sana. Apalagi ini masih di tahun 2006, mungkin masih mahal-mahalnya. Namun Jang Tae-san pun berkata kepada ibunya, "Bu, kamu mempercayaiku kan?" "Tentu saja aku mempercayaimu. Aku akan berada di sisimu sampai saat aku menghilang dari dunia ini," kata ibunya Jang Tae-san sembari tersenyum agak was-was karena diajak Jang Tae-san mampir ngopi di tempat Starbucks. Namun di saat Jang Tae-san dan ibunya masuk, ada dua orang pria yang menoleh ke arah pintu toko dan berkata, "Dia di sini." Namun di saat mereka melihat yang masuk toko itu hanya seorang anak SMA dan ibu-ibu, mereka pun berkata lagi, "Oh, hanya seorang anak SMA dan ibu-ibu toh." Dan pria berkacamata ini pun berkata juga, "Ya, sepertinya penulis novel itu akan datang sedikit terlambat." Mereka pun mengatakan itu sembari gugup sedikit cemas. Namun di sisi Jang Tae-san yang melihat mereka berdua, yang seakan Jang Tae-san sudah mengenalinya. Jang Tae-san pun berkata dalam hati, mereka datang tepat waktu. Aku memberi mereka nilai tambah untuk itu." Lalu Jang Tae-san pun tiba-tiba menyapa mereka berdua dan berkata, "Permisi, apakah kalian dari Nes Media?" Sentak membuat mereka pun terkejut, bengong, terheran-heran karena tiba-tiba saja disapa oleh seorang bocah SMA. Dan mereka pun berkata, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa jangan-jangan kau Tuan God River?" Ya, mereka berdua pun mengatakan itu sembari ekspresi mereka yang seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan Jang Tae-san pun berkata, "Ya, aku adalah penulis Gold River." Mendengar perkataan Jang Tae-san itu sentak membuat ibunya kaget tak percaya dong dan berkata, "Apa? Seorang penulis?" kata ibunya Jang Tae-san sembari mulutnya terbuka lebar melongo tak percaya bahwa anaknya adalah seorang penulis. Dan akhirnya cerita pun bersambung.